Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di channel Ngoprek Yuk. Untuk video kali ini kita mau bahas tentang HSAS atau High Secondary, apa ya namanya, lupa. sorry HSAS, High Performance Secondary Air System. Nah sekarang kita mau bahasnya apa ya, penyakit yang sering ditimbulkan sama HSAS, terus bedanya HSAS yang new sama yang punya old atau yang punya CBU, nanti kita bahas. Nah jadi yang pertama kita mau bahas penyakit yang sering ditimbulkan ya, apa aja sih kalau dia penyakitan. Nah kita coba nyalain motornya dulu. Nah yang pertama itu ya, nggak mau langsam. Kalau yang HSAS nya udah parah, membrannya itu dia nggak mau langsam kayak gini nih, susah langsamnya. Kita coba tutup pakai tangan dulu ya. Tuh, kalau kita tutup pakai tangan dia bisa langsam bagus. Kalau kita buka mati nih. Nah itu perhatiin bunyinya ya, nanti saya jelasin prinsip kerjanya. Sekarang perhatiin bunyinya, dengerin bunyinya. Nah itu dia langsamnya nggak enak. Sekarang kita bahas prinsip kerjanya dulu buat yang di RR Neo. Jadi prinsip kerjanya dia ini menghisap udara fresh ya, udara fresh yang dari luar masuk ke sini. Nah di sini ini filter. Ini ada filter, nanti kita bongkar buat lihat. Masuk ke sini. Di sini ada membran. Membran yang buka tutup, flap. Flap buka tutup supaya dia menghasilkan tambahan udara ke sana, ke chamber. Karena ini terkait dulu tahun berapa ya, 2000 berapa saya lupa gitu, 2005 atau 2007 Eropa mengeluarkan standar Euro 2. Nah untuk motor-motor 2 tak itu kan nggak bisa ya masuk ke Euro 2 karena polusinya tinggi. Nah Kawasaki ide pakai kayak gini supaya menekan gas-gas emisi CO2 di knalpot. Selain pakai katalis ya di knalpotnya, ini pakai tambahan udara fresh, oksigen fresh supaya nyampur ke knalpot. Jadi udara yang keluar itu lebih bersih, tercampur udara baru gitu. Terus nanti kita bahas bedanya sama yang punya old. Sekarang kita bongkar dulu ya gimana dia cara kerjanya. Nih, ini udah kita bongkar. Di situ ada kips, batang kips, kelihatan ya. Nah itu ada batang kips. Jadi dia HSAS ini bakalan kerja di bawah RPM 7000 saat kipsnya belum kerja. Kips kerja itu kan di atas 7000 RPM ya. Dia bakalan jadi kayak gini prinsipnya. Ini anggaplah ini batang kips. Ketika batang kips posisinya buka, dia udaranya ke sini, keluar sini. Batang kips itu kan gitu kan, muter-muter. Nah dia bakalan ke sini ngambil udara luar untuk dicampurkan ke dalam chamber knalpot yang ada katalisnya itu. Lalu saat kipsnya buka, di sini bakal ketutup nih di sini. Jadi nggak ada
nggak bisa ngambil udara luar ke dalam chamber. Gitu prinsip kerjanya ya, kapan dia kerjanya. Terus nanti kalau sudah memahami prinsip kerjanya, ini bakalan kita bongkar, kita bandingin sama punyanya Ninja RR Old CBU yang harganya sekarang udah lumayan mahal banget ya. Kita bakalan lihat bedanya apa sih. Oh iya, jadi sebelum kita bahas selanjutnya, kita coba buka kotaknya dulu ya, supaya bisa lebih paham cara kerjanya dia. Nah, itu berisik bunyi flapnya ya, bunyi flap sama bunyi blok udara blok yang keluar. Itu membrannya udah jelek. Kita lihat nanti ya, kita bongkar semuanya, kita bandingin sama punya Old. Oke, lanjut lagi kita bahas HSAS. Ini yang punya RR Neo, yang ini punya RR Old. Nanti kita bahas satu-satu bedanya. Kita bahas yang RR Neo dulu. Tadi ya udah saya jelaskan prinsip kerjanya kayak gimana. Udara luar press, udara segar masuk ke sini. Di dalam sini ada filter. Nanti kita buka nih. Dia udara press tadi itu masuk ke sini. Di sini ada flap atau membrannya. Kita buka satu-satu ya. Kita lihat filter udaranya dulu. Nih, ini filter udara. Ini filter udara. Ini ramnya ya, besi ramnya, penahannya. Jadi udara yang masuk tuh bener-bener bersih ya. Dia lewatin filter sini, baru keluar ke sini, masuk ke dalam sini. Nanti dia diatur oleh flap atau membrannya ya. Kita lihat, cek detail membrannya. Nih. Dan tadi udara itu masuk dari sini. Dari sini nih nanti gak ada lubangnya nih, tuh. Ini lubang jalur udara ya, jalur udara ke situ. Ini penahan flapnya. Nah, ini dia komponen yang pentingnya, membrannya. Saya nyalain lampu ya biar terang. Nih membrannya tuh. Jadi dia cara kerjanya itu ketika blok TMA dan TMB, dia saat setelah dari titik mati atas ke titik mati bawah, dia itu kan menghisap. Nah, saat dia turun, piston turun ke TMB, titik mati bawah, menghisap, dia juga bakal menghisap ini. Dia bakal buka udara masuk sini, buka nih, tuh flapnya. Dia bakal membuka membran sini, membran buka, lalu masuk ke kemana tadi, ke yang saya jelasin ya, yang di bawah 7000 rpm. Saat kipsnya belum buka, dia bakal masuk lewat
jalur kips itu ke dalam chamber knalpot, memberikan suplai udara bersih ke dalam chamber knalpot agar gas buangnya lebih bersih juga. Itu konsep HSHS, konsep sederhananya. Kita sudah bahas yang RR Neo kayak gini, lalu kita coba lihat, perhatikan bedanya dengan punyanya RR Old atau yang CBU. Kita lihat bedanya ya. Kita perhatiin dari bentuk dia sudah bagus ya. Sininya sama, ada flapnya juga, ada membrannya. Nah itu barusan saya tiup ya, ini saya tiup nih. Membran yang bagus seperti itu, dia bisa bunyi trompet kayak membran karbu. Membran bahan bakar juga kan kalau ditiupkan bunyi kayak gitu. Jadi kalau ini prinsip kerjanya sama, dia dari sini menghisap udara melewati membran flapnya dan masuk ke chamber. Bedanya dengan punya RR Neo, dia adalah ngambil suplai udaranya. Kalau punya Old atau ZX, dia ngambil suplai udaranya dari box filter. Nah ini box filter. Ini punya box filter, punya RR Neo sama, bedanya di sini. Ini bedanya. Kalau RR Neo dia ada tutupnya, ada plugnya nih. Kalau yang punya Old yang dulu atau punyanya CBU ZX, ini nggak ada. Saya lepas ya. Nah ini punyanya ZX CBU Old yang lama banget juga, itu kayak gini karena dia buat supply ke sini. Nah gitu tuh, ini ya jelas ya. Ini filter masuk ke sini supaya bisa ngasih udara bersih ke dalam blok, ke dalam chamber tadi HSHS ya. Ini bedanya di sini. Makanya dia bentuknya lebih sederhana karena filternya mengikuti filter karbu, filter mesin ya. Terus kita lihat detailnya, kita bongkar punyanya Old. Ini dua baut. Yang pertama ada covernya. Ini covernya. Lalu ada packingnya. Ini packingnya tebel ya. Harganya juga kalau yang original lumayan ini. Lalu barulah ada flapnya, membrannya. Ini membran punya RR Old atau CBU atau ZX. Bisa kelihatan ya. Tuh. Ini yang buka tutupnya. Tuh. Kita bandingin sama punyanya RR Neo. Ini bedanya. Dia ada dudukan baut ya di sini ya. Dari dimensi juga beda. Dimensinya lebih besar punya RR Old. Tuh. Beda, lebih besar, ini lebih kecil. Dan ini covernya, cover kipsnya lebih bagus ya, bentuknya lebih keren. Yang mahal itu kalau ini sih masih sorry, kalau cover kips yang ini masih harganya masih tergolong murah ya. Yang ini juga sama, masih tergolong murah. Lalu ada selang ini juga sama, masih tergolong murah. Yang mahal itu ini membrannya, membran sama packing membrannya ini yang bikin mahal nih, karena mungkin sudah tidak ada produksi lagi atau mungkin ngimpor langsung dari Thailand atau gimana yang bikin mahal. Saya nggak tahu deh, cuman harganya lumayan. Yang ini juga nggak saya jual lah,
mau saya simpen aja walaupun nggak saya pakai ya. Lalu lanjut ke pembahasan solusi permasalahan yang tadi kan, yang di awal-awal kita cek dia nggak mau langsam gitu kan, terus suaranya juga nggak enak. Itu gimana sih solusinya? Kalau menurut saya pribadi, opini dan saran saya pribadi, kalau sudah menggunakan knalpot racing, sudah menggunakan knalpot aftermarket, tidak lagi, udah nggak pakai knalpot standar ya, karena ini bekerja optimalnya untuk knalpot standar. Di knalpot standar itu kan ada katalis, dia yang nyerap racun-racunnya dari gas buangan 2 tak. Jadi kalau sudah pakai knalpot racing, ya menurut saya ini sudah tidak bekerja maksimal gitu tuh. Dia nyampurin udara doang tapi nggak disaring lagi sama katalis, ya agak gimana ya, kurang bermanfaat mungkin ya gitu. Jadi menurut saya sarannya kita tutup aja. Ada beberapa cara ditutupnya. Yang pertama, bisa pakai kuping kips yang sebelah kanan, jadi biar sama tuh dua kiri kanannya ya. Bentar nih, saya ambil blok nih ya, kiri sama kanan itu sama, pakai kuping kipsnya ya, kips kiri kanan. Kalau menurut saya itu lebih keren sih, karena sama kiri kanannya. Lalu yang kedua, bisa juga menonaktifkan membran ini dengan cara dibikin lurus platnya nih, dibikin lurus, ditekuk aja, tekuk kayak gini terus sampai dia lurus, supaya flapnya nggak bisa bekerja lagi. Flapnya ini sudah ketahan ya, si membrannya ketahan karena dia ditutup. Atau bisa juga diganjel apa gitu, diganjel uang koin. Dulu pernah, kalau nggak salah di NKAH ya, Ninja Kaskus aja zaman dulu, itu disumpel koin di sini, koin 1000 mungkin ya, apa koin 500-an dulu disumpel di sini supaya dia nggak kerja. Atau bisa juga tadi itu, ini dilurusin aja nih supaya nggak kerja lagi. Atau kalau solusi atau pilihan ya, pilihan yang saya senengin itu, yang saya opsi pilih sendiri daripada merubah plat ini ataupun ngeganjel. Atau ada juga yang ditutup semua di sini, ditutup pakai besi seng digunting menyerupai ini, ditutup. Agak ribet sih. Kalau saya sendiri lebih prefer menutup ini, lubang ini ditutup pakai plastik es atau apa ya, kita tutup aja. Nah ini anggaplah ini plastik ya, ini tisu, tutup aja kayak gini, sumpel, masukin ke sana, lalu pasang lagi, trek gitu. Nah sudah, dia nggak bakalan kerja karena dia nggak bisa menghisap ya, nggak bisa menghisap udara luar karena kita sumbat, kita ganjel. Itu, ini solusi paling cepet, paling yang saya pilih karena tidak merubah apa-apa dan tidak perlu bongkar juga. Cuman ngelepas satu baut di sini, baut 10, lepas. Ini kan baut 10 nih. Di sini ada baut 10. Lepas aja satu baut 10, misal ini posisinya lagi nempel di blok. Lepas baut 10, kita lepas kotaknya. Kita sumpel aja di sini. Seret. Udah nggak bakal kerja lagi. Suara mesin lebih enak dan power, banyak yang bilang powernya bakal naik katanya, atau ada yang bilang nggak terasa juga bedanya. Kalau pendapat saya ya, opini saya pribadi, memang nambah powernya tapi cuman 0, sekian HP ya, berubah memang tapi nggak banyak gitu, hanya bisa dirasakan saat RPM bawah. Makanya ada yang bilang RPM bawah lebih jengat atau nafas atasnya lebih panjang. Itu kalau pendapat saya pribadi, dia dari suplai udara tadi.
suplai udara yang dihasilkan ini karena sudah tersumbat, sudah tidak ada suplai udara tambahan, otomatis di chamber, di knalpot, di chamber knalpot itu sudah tidak ada intervensi lagi atau gangguan lagi. Dia sudah menjadi closed loop, sudah menjadi sistem tertutup, tidak ada tambahan udara. Otomatis kickback pressure-nya atau back pressure dari knalpot itu tidak terganggu. Nah, yang perlu jadi catatan ya, knalpot itu sangat desain knalpot ya, perut knalpot, desain knalpot itu komponen paling berpengaruh di motor 2 tak. Jadi kalau perutnya asal-asalan, apalagi sampai ada bocor, itu pasti tenaganya bakalan drop parah karena berhubungan dengan back pressure-nya, tekanan baliknya. Itu tadi, kalau back pressure-nya sudah tidak terintervensi, sudah tidak terganggu dengan ada asupan aliran udara luar ya, itu pasti bakalan lebih tinggi back pressure-nya, sehingga mungkin orang bilang lebih responsif, nafas atasnya lebih panjang, atau itu kira-kira seperti itu. Ada juga yang bilang nggak ngaruh, katanya itu cuman bias doang, itu cuman sugesti. Nah, kira-kira kayak gitulah ya. Terlepas dari semua itu, ini sudah selesai kita bahas perbedaan HSAS RR New atau R juga ya, RSS pakai ini juga, dengan punyanya CBU dan Ninja RR Old. Nih, saya masih punya sih ini covernya yang baru, ini juga masih punya yang baru, tapi saya nggak punya membrannya karena mahal. Mahal lah, dah cukup punya satu set ini aja buat simpanan, buat sebagai referensi lagi. Jadi sekian dulu untuk bahasan di video kali ini ya. Kalau ada kurang-kurang dalam pembahasan ini mohon dimaafkan, bisa diingatkan lewat di komentar, bisa ngingetin saya, atau ada request mau bahas apa, karena ini pun hasil request ya dari temen kita di komentar, katanya minta bahas perbedaan HSAS New dan HSAS nya Old. Memang agak sedikit terlambat ya, saya bilang 1 minggu deh gitu, minggu depan, ternyata udah ngaret sampai 2 minggu 3 mingguan. Saya mohon maaf ya sama si Om yang request perbedaan HSAS New dan HSAS Old. Oke, jadi kalau buat teman-teman ada yang mau request juga, boleh banget, silakan di komentar aja. Insya Allah kalau bahan-bahannya ada, saya pasti bakalan bahas. Baik, terima kasih untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.